130 lah tadi itu. Kelihatan perbedaannya. Begitu 130 ke atas, kayaknya udah nggak akan kelihatan sama sekali. Apalagi kalau kita masukin 180. Ini maksimal banget, nggak bisa lebih. Nah, udah nggak ada bedanya. Begitu. Jadi, yang menjadi problem ketika di soften yang low poly, udah pasti. Nah, sementara yang high poly seperti ini kayaknya nggak akan ada masalah apa-apa mau di soften mau di harden gitu. Tapi ini biasanya yang pakai begini itu di game. Kalau lagi jauh gitu, nah biasanya pakai gitu. Dan biasanya yang di game juga nggak akan terlalu low poly banget seperti ini ya, gini lah paling nggak gitu. Kalau udah gini pasti berat begitu ya. Nah, terus untuk pembanding lagi, ya kan? Ini kita meluaskan subject at division. Sebetulnya at division itu ya bervarian yang tadi saya bilang. Di smooth juga bisa, tapi pakai smooth. Tapi fungsinya masih sama, nambahin division. Selain pakai original input note ini, gitu kan? Selanjutnya ini saya anggap sama lah ya, smooth sama subdiv proxy gitu. Fungsinya sama, cuma dia masih ngasih apa namanya proxy gitu. Hal lain mungkin uh, yang mirip-mirip tapi ya itu ya udah pasti inilah extrude gitu kan. Kalau kita klik extrude, misalnya ya lokalnya itu saya masukin 10 gitu kan. Terus di sini ada division, saya kasih 2. Sama aja sih jadinya gitu. Oke. Nah, ini kalau saya kasih 15 terus ininya dikasih 3 ya sama juga. Tuh, maksudnya gitu kan. Gitu. Ya. Tuh. Nah, ngomong-ngomong nih di bawah udah tahu belum keep face together? Ini sebetulnya gini nih ya. Nih, edit extrude gitu kan. Terus lokalnya saya kasih 5. Kan gitu tuh. Keep face together. Jadi yang harusnya menempel ya di sini nggak ada gitu kan. Kalau saya undo gitu. Nah, ini sebelum dia extrude saya tambahin gitu ya. Tuh. Terus extrude saya kasih tuh jadinya gitu. Tapi kalau ini dicabut tuh kayak gitu. Nah, gitu kan. Tuh. Ini agak-agak gitu ya. Nah, kita tes bisa seberapa ini kompleks. Tuh, gitu ya. Ini, iya. Nah, tuh, rahasia. Nah, nih, ini sayangnya ya, sayangnya nih, ini nggak ada value-nya. Jadi datanya binary, binary kan 0 sama 1. 0 itu disable, 1 aktif. Sayangnya gitu. Kalau ada setengah, saya nggak tahu nih cara dia ininya. Gitu. Keren sih. Iya. Ada aja yang kayak gini. Gimana yang gini kali ya? Nih, misalnya ini deh.
gitu ya. Terus ini mestinya sih ada ring. Nah, tuh. Terus kalau udah kita convert aja nih to face. Tuh. Iya. Nah, kalau udah coba extrude yang tadi. Gitu ya. Dua. Tuh. Gitu ya. Nah. Dia ada offsetnya loh ya. Nah, ya, macam-macam. 0,5 gitu kan. Ini divisionnya berapa? Divisionnya misalnya 3 aja. Tuh. Nah, offsetnya itu 1. Kalau 2, nah, tuh, lebih itu lagi. Kalau setengah, nah, gitu. Masih kayak taper biasa tanpa curve gitu kan. Tapi kalau kita masukin 1, udah pasti ada curve-nya nih. Gitu kan. Tuh, melengkung. Lebih dari itu kayaknya ya bisa rusak. Nah, ini kan. Iya. Nah, itu 0,4, 0,5, nah, kan. Kayak gitulah. Nah, gitu ya. Ini buat nambahin division jadi beda-beda. Terus udah pasti bisa di-combine lah, nggak usah takut harus apa namanya di-combine bisa atau enggak gitu kan. Ya, gitu. Nah, yang tadi selalu bisa per part, selalu bisa di level komponen. Gitu. Ini ya. Kalau ini kan di komponen nih, select objeknya, gitu kan. Misalnya, nah ini nggak mau. Ini belum jelas nih kasus bugnya kayak gimana di sini mau jadi. Aduh. Nah, dah kalau mentok-mentok ya itu cut, multi cut. Ya. Ini semuanya ini ya, apa namanya? Semuanya lebih ya sebetulnya kalau kita mau naikin resolusi mau nggak mau pasti akan nambahin division, entah caranya bagaimana gitu kan. Selalu gitu. Termasuk apa? Termasuk combine. Gitu. Misal ya, termasuk combine. Jadi kalau kita create polygon cube gitu kan. Ini kalau saya tarik ke depan gitu kan. Ini misalnya saya buat jadi 2. Ini depth-nya 10, subdivision depth-nya 2 gitu kan. Nah, nah di sini misalnya kalau saya duplikatnya gini aja. Gitu kan. Nih. Misal tuh gitu kan. Ya udah nih sama ini kita combine misalnya. Ini sama aja fungsinya gitu. Cuma caranya beda-beda. Double klik gitu kan. Ini juga double klik. Ada.
Semuanya mengarah dengan tujuan yang sama sebetulnya. Iya, cuma ada yang maksudnya Maya menyediakan berbagai macam varian dengan perbedaan-perbedaan yang sedikit-sedikit ini supaya kita bisa make dalam beberapa kondisi sebetulnya kayak gitu. Iya, kalau nggak Pak, kalau toolnya nggak terlalu banyak varian kan kita mau nggak mau pakai itu terus. Dan itu untuk kondisi tertentu jadi apa namanya jadi lebih sulit. Harus diedit lah, harus di apa gitu-gitu kan. Nih, gitu kan. Nah, di sini nih kalau kita lihat di sini nih mana ya? Ah, nih kan ada continuity division apa? Keep hard edge off gitu ya. Kalau ini kan yang tadi nih. Kalau kamu ngelihat yang ini keep apa? Hard edge itu tuh yang ini. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Ada beberapa hal yang kamu bisa assign belakangan manual, tapi ada beberapa itu hanya sebagai eh, atribut aja gitu. Gitu ya. Ya agak-agak gimana ya? Tapi ya begitu, mau nggak mau. Nih. Ini di sini juga kalau diperhatiin ada yang eksponensial, ada yang linear, gitu kan? Ini sebetulnya kan yang di sini tadi balik lagi nih ngomongin ini gitu kan. Sebetulnya dia ada fungsi core-nya itu at division, tapi dia sisipin di beberapa tool yang dia buat gitu. Nih ya, linear. Jadinya semuanya dimasukin sebagai linear, tapi kalau eksponensial ya hanya dia aja gitu. Ini kan ada smooth UV gitu kan. Kalau kita off, ini kan on ya. Kalau kita off, hasilnya juga nanti di UV beda-beda gitu kan. Nih, kalau on. Terus ada keep border. Kalau off, nanti hasilnya juga beda-beda. Keep selection border. Off. Keep hard edge, harden edge gitu-gitu ya. Ini saya on lagi. Nah ini yang ini nih, keep hard edge off. Kalau kita on, jadinya kebayang ya maksudnya. Kalau kalau keep harden edge-nya ini on, jadinya kan kayak gini gitu. Yang tadi ini, yang ini nggak beda gitu kan. Karena harden edge-nya kita off, otomatis apa smoothing toolnya jalan gitu kan. Tapi kalau smoothing tool ini kita pakai terus feature harden edge-nya kita on, ya sama aja kayak gini jadinya yang add division gitu kan. Itu yang perlu kamu kamu ini eh, parameternya kamu mesti pikir, oh ini connected, oh ini fungsinya sama gitu. Pada level tertentu kamu mesti apa ya, oh ini Maya arsitekturnya cara kerjanya tuh begini gitu. Jadi biasanya di Maya itu ada tool core-nya yang di nggak kelihatan itu. Nah, beberapa feature-nya dimasukin di sini. Entah di extrude, entah di apa breathe, bevel atau di mana gitu. Begitu. Nah, ini juga ada nih. Pasti jarang dipakai nih. Circularize. Circularize tuh jarang banget dipakai. Padahal beberapa biasanya sih kalau lagi modeling hard surface
biasanya itu lumayan sering dipakai gitu ya. Misal, jadi nih topologi di sini entah berapapun sama dia dibuat sirkular. Optionnya sih nggak terlalu banyak tuh. Normal, offset, radial. Aduh, sekarang ada twist, ada segala macam. Add divisionnya masih bisa dikasih. Nih, tuh, kayak gitu. Habis itu di sini ya mau berapa? Di sini nih add divisionnya kayak gitu. Ini radial, offset, normal gitu ya. Nah biasanya orang pakai ini nggak direct. Maksudnya nggak langsung dipakai begitu aja. Biasanya di extrude dulu sih. Ya, kayak gini. Terus sama biasanya di extrude, terus di scale gitu. Nah ini yang di circulate sama dia. Begitu. Nah, ya, ini add division. Makin tinggi divisionnya, otomatis dia makin smooth, gitu. Nah ini kalau udah kita mau tahu divisionnya tuh sebetulnya dia ngambil datanya dari mana sih? Ya udah di extrude aja. Tuh, ini hati-hati nih, gitu kan? Nah, yang mesti hati-hati di sini, nah, karena di sini divisionnya jumping, itu yang perlu hati-hati. Ini kalau kita balik lagi ke sini, circular, gitu kan? Nih ya, yang tadi mana tadi? Divisionnya 2. Kalau kita balikin jadi 1, tuh 0, gitu. Nah, memang kelihatannya kasar, tapi kan berimbang. Jadi dari sini ke sini aja udah beda. Terus kalau ini masih ditambah lagi, ini ntar jumping. Ya, bahaya. Gitu. Ini biasanya untuk vehicle apa segala macam ini banyak banget, gitu ya. Yang sifatnya mechanical ini banyak banget dipakai. Nih, gini. Ini juga nih. Misalnya saya ngambil gini, terus di extrude, gitu kan. Nah, kalau ini udah, nah, misalnya gini, nah ini baru di circularize. Otomatis ya dia juga nggak bisa terlalu apa namanya, nah, gitu ya. Nah ada beberapa, ini saya lupa dia bisa di assign di vertex nggak? Kalau bisa di assign di vertex bagus banget. Oh nggak, hanya di face. Gitu. Tapi bisa miring sepertinya. Misalnya begini ya, misalnya begini kita add division dulu, misal kita kasih eksponensial aja. Nah tuh, gitu kan. Nah, ini kalau ini udah, coba kita masukin sirkular, gitu kan. Atau di bagian dalamnya, nih ya, saya ngambil bagian dalamnya biar nggak terlalu rusak. Nah, gitu, ya. Atau di extrude dulu. Baru. Nah, itu.
gitu ya. Ini biasanya habis itu ya depannya biasa pasti ada bevelingnya kan, selalu lah, gitu ya. Extrude lagi, ya ranting mau pohon macam-macam, button gitu-gitu kan. Gitu, gitu ya. Nah ini kalau di subdiv tuh kayak gitu, segini aja ya. Nih saya kurangin tuh. Terus kita kasih apa, smooth tuh ya. Terus kalau lebih jauh Pak, maksudnya seleksinya lebih jauh pasti lebih bagus sih. Gitu ya. Di sini smoothnya jauh pasti lebih bagus. Loh, kok hilang malah? Mas. Oh iya. Astaga. Nah ini ya. Nah ini kan ya. Coba kalau dihilangin. Apa namanya? Nah, tuh. Nah ini yang sering. Kalau ada bidang datar atau apa, terus dia di add ya begitu. Ya. Ntar mau nambahin lagi ya di sini pasti. Misal ya, select, klik kanan, out, ring gitu kan. Nah, keliling. Terus saya ini deh convert ke space gitu. Gitu kan. Kita coba lagi nih assign. Nah, gitu ya. Kalau pakai linear, nah, gitu. Tuh. Gitu ya. Ini kebanyakan kali ya. Satu. Oh, dua. Oke. Tuh. Gitu. Macem-macem lah ininya. Kalau kamu mau bikin ring, list atau apa, bisa pakai bevel. Tapi value jangan gede-gede gitu kan. Division levelnya jangan gede-gede. Nah, gitu. Ini juga hmm, division level, size-nya gitu. Divisionnya kita mau jadiin berapa gitu. Ini saya jadiin 3 ya. Nah, terus size-nya nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Ini 3 ya. Ini kalau saya ulang deh. Ini saya pakai 3, apply.
Wah, nggak ketahuan. Ini numpuk-numpuk sih kayaknya. Oh, kesini dah. Division level. Begitu. Nemo Edge, gitu kan, klik kanan. Nah, oh, yang ini ring. Oh, Edge malah